sini. Anggap ini gambarnya bagian area mana ini? Sternum ya, sternum ya, ini juga ya. Oke ya. Nah, kalian kalau meraba pasiennya suruh duduk dan kepalanya sedikit di dongak ke depan. Jangan begini. Ya, jangan menyandar ke kursi ya, jadi suruh dia duduk. Sudut apa? Nah, lurusin aja begini. Agak ke depan sedikit ya, supaya kamu bisa merapat. Kalau dia merapat begini, ya, dia agak ke depan ya. Nah, jari-jarinya ini, jadi pemeriksaan palpasi itu ada bimanual, ada unilateral ya. Jadi bisa pakai dua begini, ada bisa satu begini. Ya. Nah, kalian harus lihat juga ada waktu-waktu tertentu kita susah untuk melakukan palpasi pada seseorang atau pada pasien pada saat kapan gitu. Iya, orang gemuk ya, lehernya agak besar, itu agak susah ya kita raba. Kemudian apa lagi? Leher pendek ya. Leher pendek ya. Kalau kayak leher-leher model kan enak dia diraba kan? Ya kan, kayak model itu yang kurus ya. Kemudian yang sering nge-gym ya, yang berotot ya. Itu agak susah. Apalagi kalau kita mau raba nodulnya itu mungkin kalau nodulnya kecil ya, itu susah kita raba. Oke, nah di sini ada pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan bimanual dulu ya, dengan 2 jari ya. Kita periksa, kita raba ya. Pasiennya begini ya, jarinya fiksasi begini. Ini jempol di sini ya. Nah, jari-jarinya ini yang dipakai untuk meraba. Oke, begini. Ya. Raba dia dari submental ya. Submental di bagian ini. Iya, ya. Ini submental ya. Mundur ke belakang ke bagian submental ya, mundur ya. Ini kamu tekan ya, kamu. Jadi bukan diraba begini. Jadi ditekan ya. Kamu tekan ya ke bagian submandibular ya. Kemudian ke bagian apa namanya ini? Bagian retro ya. Ini ke bagian retro dulu ya, kamu raba ininya. retro. Nah, setelah begini mundur, kamu ganti posisinya di sini. Kemudian kamu raba di bagian sininya, bagian retro sampai ke preaurikular ya. Sampai ke sini ya. Sini raba ya. Bisa ya, sampai ke sini. Nanti kelilingin ya sampai dia jalan ke bagian retro. Oh, dia lewat Iya, ya. Iya, naik dulu. Ya, preaurikular, naik ke bagian ya. Kemudian retro. Retroaurikular. di belakang di belakang cubit telinga. Ya. Kemudian kamu raba ke bagian sampai ke osipitalnya ya. Ya, jadi itu nodul bisa sampai ke bagian osipital. Ini ya, saya. Di sini. Oke. Karena kelenjar limpa bisa sampai di situ ya. Nah, habis dari osipital, kamu turun ke Sternocleidomastoid. bukan sternocleidomastoid. Kelenjar limfa, jugularis, inferior, jugularis, yang superior ya. Memang areanya di sternum, tapi kita harus tahu kelenjar limfa itu ada di kelenjar limfa yang di sternum ini ada 3 ya. Kelenjar limfa jugularis yang superior, media dan inferior. Ya, cara merabanya adalah ya raba dia begini ya, turun. Oke. Nanti biasanya ada mes di sini atau nodul, kamu raba ya, kamu tekan, kemudian kamu goyang, bergerak tidak ya, turun ya. Setelah turun sampai ini, kamu masuk ke bagian jangan dulu, aksesoriusnya dulu ya, ke bagian belakang ya, ke bagian belakang sininya ya. Iya, ke belakang dulu. Habiskan dulu yang di leher semua. Ya. Nah, kemudian kamu raba yang di bagian sini dengan menggunakan telunjuk kamu ya. Telunjuk. Iya. Jadi bukan begini ya. Telunjuk. Jempol. Jempolnya ya.
kamu raba begitu ya. Bagian aksesoriusnya ya. Nah, jadi tangannya fiksasi begini, kamu aksesorius raba Di begini. sini ya. Iya, Berarti di kayak belakang. bisa. Begini. Nih, kamu raba begini. Situ cocok bisa. Oke, nanti kalau sudah dapat kamu tinggal begini aja. Oh, Kamu raba, kamu ini, kamu goyang. Apakah dia mobile atau terfiksir? Oke. Nah, setelah dia dari belakang aksesorius, baru kamu masuk ke supraclavicular ya. Supraclavicular. Nah, ini bisa kamu periksa dari belakang, bisa dari depan ya. Dari bagian anterior atau pasien depannya. Nah, ini kamu raba begini ya. Ya. Ini supraclavicular. Oke. Nah, ini supraclavicular atau bisa juga dari bagian depan pasien seperti ini ya. Kamu raba begini. Oke. Tapi dia juga kalau dia lagi perempuan, dia pasiennya laki-laki juga harus ya maksudnya hati-hati ya, bisa dibilang pelecehan begitu ya di kamu raba begitu. Dan harus ini minta izin ya, nggak boleh sembarangan ya. Nah, ini kamu raba. Kamu tekan ya, jadi kamu tekan ke dalamnya. Jadi bukan cuman pegang, kamu raba ke dalam. Apakah ada? Biasanya tersembunyi nodulnya di situ. Nah, itu pemeriksaan bimanual. Kalau dia pemeriksaan unilateral, ya, biasanya ini kalau kita mau tekan lebih kuat, ya. Misalnya kita raba, misalnya benjolannya di sebelah dekstra, kamu bisa tekuk kepalanya sedikit, terus ini lebih kamu tekan ke dalam. Kalau kamu meraba ya, atau begini, ya. Nah, Itu kepalanya kemana? ke kanan. Ke tempat yang diraba? Iya, supaya kamu bisa masuk. Berarti kok begini? berarti begini. Karena kalau kamu miring ke kiri, dia tegang, kan nggak bisa masuk. Oke, jadi kalau kamu bikin begini, dia bisa lebih masuk ke dalam. Tapi kalau dua sekalian yang gimana cepat. Boleh ya. Artinya bimanual ini sebenarnya kalau kamu inspeksi, kamu lihat aja ada mesh di kanan kiri, kamu mau bandingkan ini di mana aja nih. Gitu ya. Jadi kalau dia pakai bimanual untuk membandingkan yang kanan sama yang kiri. Karena bisa aja yang di kiri lebih kecil, di kanan lebih besar ya. Oh ini ada juga, oh ini ada juga. Tapi kalau memang hanya satu perasaan dari anamnesisnya, pasiennya bilang iya dok cuma yang kanan dok, nah boleh kamu raba dengan satu aja. Nah, sampai di mana nih gitu ya, raba semua ya sampai ke belakang. Kemudian kamu raba yang bagian yang profundanya, bisa kamu tekuk miring sedikit ke kanan, kamu lebih tekan ya, karena nodul ini bisa di bagian superficial, bisa di agak lebih ke profunda ya, lebih ke dalam. Jadi kalian agak tekuk sedikit. Nah, itu bisa kalian raba ya. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan kalau curiganya ada tumor ini di rongga mulut ya. Jadi dia di bagian di bagian di bawah lidah ya, di bagian sublingualnya di bawah, bukan di bawah lidahnya, tapi bukan di bawah lidah. Jadi artinya di sini. Nah, ya, jadi mungkin kita raba seperti ini dia nggak bisa teraba. Jadi kita harus kasih masuk jari. Ya, jadi ini harus pakai handscoon ya. Jadi jangan kalian bilang ibu saya masukin jari saya ya, ditampar kalian itu kan. Nah, jadi caranya adalah ini dengan kombinasi palpasi yang ekstra dan oral namanya ya. Jadi misalnya ini kalau kita di THT ini sering sekali dengan ada tumor ada tumor di bawah submandibulanya. Mungkin biasanya ini pasien sering dari Papua ya, sering makan sirih ya. Jadi dia ada tumor dan besar ya. Nah, mungkin karena kalau kita ragu dari pemeriksaan dari bimanualnya, kita lakukan pemeriksaan yang tadi ya, ekstra dan aura. Jadi pakai handscoon dua-dua ya. Kemudian suruh pasiennya lidahnya ke atas. Nah, kemudian tangan kamu, misalnya kalau kamu mau meraba yang sebelah kanannya, ya lidah bagian bawah sebelah kanan, ini buka lidahnya, naikin lidahnya, terus ini jari kamu masukin ke bawah. Terus yang ini tekan ke atas. Iya, supaya naik. Ya, jadi ini kamu tekan ke atas. Nah, nanti di saat dia naik ke atas dia punya ini mandibula, jari kamu yang ini raba.
Nah, dari sini kamu bisa rasa nanti nodulnya sejauh mana. Ya. Oh, dia terfiksir kah? Sakit kah? Oke. Nah, kalau kamu mau periksa yang kiri, kamu pakai tangan kiri lagi. Oh, jadi kanan kiri. Iya. Jadi kanan kiri. Bisa ya? Ya, raba dengan tangan kiri ya, begini. Nah, kalau dia yang kanannya raba dengan tangan kiri. Bisa? Kalau yang sebelah kanan pakai tangan kanan, kalau yang sebelah kirinya pakai tangan. Jadi jari kita yang ini adalah menahan dari bawah, naikin. Jadi kamu bisa raba, ya. Nah, itulah pemeriksaan untuk limfe ya. Jadi harus tidak boleh. Jadi tidak boleh kalian periksa. Iya, tidak ada ya. Oh iya. Nggak boleh. Jadi harus ditekan karena itu yang saya bilang. Kalau kalian dapat nodulnya, oke, kita curiga ada tumor, itu aja. Ya, raba baik-baik. Jadi jari kalian juga harus sensitif ya. Cara pemeriksaan kalian menentukan diagnosa pasien. Oke, itu saja kalau untuk pemeriksaan limfe. Kalau ada mau bertanya boleh. Infraklavikula kan? Infraklavikula. Yang mana itu? Infraklavikula diukur juga. Iya, semua kalau yang namanya pemeriksaan limfe itu harus diukur. Kalau kita di THT itu harus diukur ya. Dan ini ada regio-regionya ya. Jadi misalnya ada tumornya di sini, kemudian ada tumor di sini, tumor di sini, tumor di sini. Itu kita gambar, kemudian kita tulis ukuran setiap benjolannya atau tumornya. Ada kertasnya. Jadi kalau kita residen THT khusus ya, kita harus raba semua tumornya, semuanya diraba, semuanya digambar, semuanya diukur, semuanya harus dikasih konsistensinya lunak atau keras, nyeri tekan atau tidak, terfiksir atau tidak, semuanya harus kita. Dan di regio apa? Iya, tetap diperiksa. Kalau ada dia tumornya di sini, kamu ukur juga tetap. Jadi kelenjar limfanya cuma di area sampai ke atas. Iya. Untuk THT di situ. Kan kelenjar limfa kita banyak. Di selangkangan. Ya toh? Di ketiak.